Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Mutia Al-Hajiriana. Saya sekarang berumur 14 tahun dan sekarang saya bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Sebelumnya kalian pasti sering kan melihat kucing yang berkeliaran di mana-mana. Menurut saya kucing itu sangat lucu. Tingkahnya yang menggemaskan, matanya yang selalu berbinar, ingin selalu saya peluk. Tapi, di antara kucing yang terawat, pasti ada kucing yang kurang beruntung, seperti kucing jalanan, kucing yang tidak dirawat, dan pasti mereka sangat kesusahan dalam mencari makanan untuk bertahan hidup. Cerita itu juga akan diceritakan di dalam buku yang berjudul Si Cemong Coak. Nah, Si Cemong Coak ini ditulis dan diilustrasikan oleh penulis dan ilustrasi yang hebat loh. Nah, penulisnya adalah K.I. Wakapkori dan diilustrasikan oleh K.I. Kunala dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Omong-omong, ini cetakan pertamanya loh yang berjumlah 60 halaman. Nah, jadi kalian pasti sudah penasaran dengan kisahnya. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak kenapa si Cemong Coak itu telinganya coak? Nah, ada kemungkinan di dalam kisah ini, si Cemong saat dia sedang mencari makan, dia bertemu dengan preman yang sangat ganas. Kemungkinan mereka terlibat perkelahian sehingga telinga Cemong digigit. Lalu, kisah si Cemong diawali dengan siang yang sangat panas dan dia begitu lapar. Nah, perutnya sudah sangat menggerutu sangat keras karena dia belum makan sejak tadi. Namun, sepanjang siang ia hanya menemukan sepotong kepala ikan yang kecil. Tidak mengenyangkan, tapi itu cukup untuk mengganjal perutnya yang semakin kempis. Bagi Cemong, tempat sampah sudah biasa menjadi tempatnya untuk mencari makan. Walau kadang ada preman yang mengancamnya, dia tetap tegar dan tidak pantang menyerah untuk mencari makanan itu. Rintangan demi rintangan dia lewati. Namun, suatu ketika ada kejadian yang tidak terduga. Ketika Cemong sedang melihat kucing lain yang memakai kerincing di lehernya, dia sebenarnya begitu iri. Kapankah dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik seperti kucing-kucing lain? Namun, ketika dia asyik memikirkan itu, dia tidak sadar di belakangnya tiba-tiba ada bayangan hitam yang mendekat. Bayangan apakah itu? Nah, kalau kalian penasaran, bayangan apa yang Cemong lihat? Kalian bisa baca buku ini. Setelah saya membaca buku ini dengan seksama, saya menemukan 2 kelebihan dan 1 keunikan dari buku ini. Yaitu kelebihan yang pertama, ilustrasi gambar ini sangat memanjakan mata saya. Bisa dilihat. Jeng. Kelebihan yang kedua, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami. Walaupun anak kecil yang membacanya, dia akan cepat paham. Dan keunikan di dalam buku ini membawa pembaca ke dalam perjalanan emosional Cemong, seekor kucing yang berjuang hidup di jalanan. Nah, saya merekomendasikan buku ini untuk anak umur 7-15 tahun. Kenapa? Karena menurut saya buku ini sangat mirip atau layaknya seperti dongeng. Nah, saya memberikan nilai buku ini adalah 10/10 karena buku ini berhasil memukau perhatian saya. Dan kesimpulan yang dapat kita tarik dari dalam buku ini adalah jangan pantang menyerah untuk mewujudkan atau mencapai suatu impian.
Karena mencapai impian tersebut tidaklah mudah. Kita harus melewati rintangan yang harus kita hadapi demi mewujudkan impian tersebut. Nah, sebelum saya menutup video ini, izinkan saya membacakan satu pantun. Sungai Citarum, airnya bersih, rumah gubuk dari kayu ulin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Salam jumpa teman-teman, salam literasi.